Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama Islam. Siapa yang mengerjakan salat maka kelihatan akan Islamnya. Tetapi siapa yang tidak melaksanakan sholat maka tidak kelihatan akan Islamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai, pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita tentu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima dengan keluarga dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita senantiasa berharap memohon kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meneladani beliau, yaitu hidup dengan cara Islam hingga kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah, adalah bulan suci Ramadan yang kita harapkan untuk menjadi sarana prasarana ibadah kita semakin sempurna dan semakin Allah memberikan kepastian kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada kita atau kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, kami berharap, kami menyeru dan kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dengan keluarganya terkait dengan keislaman kita. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih pada orang tua kita, karena orang tua kita telah memberikan label hidup, merek hidup, yaitu dengan dinul Islam. Mengapa kita harus berterima kasih pada orang tua? Karena status kita dengan akte kita dikasih nama Islam, karena Islamlah agama yang senantiasa menjadi harapan Allah, menjadi keinginan Allah atas hidup kita selama di dunia. Nah, dengan demikian kami berharap betul bagaimana supaya kita tidak cuma menjadi orang Islam, tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan cara-cara Islam. Karena ketika kita cuma menjadi orang Islam tetapi tidak mau hidup dengan cara-cara Islam, siapa yang menjamin hidup kita selamat? Karena nama, catatan tidak ada jaminan atas keselamatan yang punya nama. Tetapi karena perilakulah manusia akan menjadi selamat dalam kehidupannya. Pernah kami sampaikan satu pertanyaan, Islam dengan Al-Quran itu beda. Kalau Islam itu nama agama, tapi kalau Al-Quran itu adalah perilaku agama. Maka kita jangan cuma bangga jadi orang Islam, tetapi kita harus bangga bisa hidup dengan cara Al-Quran. Islam itu ada karena Al-Quran, bukan karena Al-Quran ada karena Islam. Artinya Islam itu bukan menjelaskan Al-Quran, tetapi Al-Quran yang menjelaskan Islam. Maka itu marilah kita bagaimana supaya menjadi orang Islam tetapi mau berperilaku dengan cara Al-Quran. Saya pernah berikan satu contoh Bapak sekalian. Di dalam gelas itu ada air teh. Kalau ditulis di luar gelas jadi wedang teh, yang menyebabkan tenggorokan kita haus sehingga menjadi tidak haus, itu bukan minum tulisan wedang teh tetapi minum air tehnya. Sehingga kita jangan bangga ketika kita punya merek hidup ini di KTP, akte, KK, surat nikah sampai SIM dengan tulisan Islam, tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan cara Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan bulan suci Ramadan ini marilah kita jadikan sarana prasarana kita bagaimana untuk bisa hidup dengan cara Islam. Insya Allah ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita tidak harus membelikan mobil yang mewah, rumah yang megah, sawah yang luas, tapi bagaimana supaya kita bisa hidup dengan cara Al-Quran, artinya menjadi anak yang saleh dan sholihah. Nah, inilah yang akan bisa menyelamatkan diri kita dan orang tua kita,
Sehingga harapan orang tua agar kita bisa membahagiakan orang tua, menyelamatkan orang tua, bukan hanya menjadi orang Islam, tetapi bagaimana dengan Islam kita hidup dengan cara Islam yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan kita untuk menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya? Tidak cuma Islam dalam KTP, KK, dan surat nikah, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan cara Islam? Artinya dengan cara Al-Quran. Maka syaratnya dari orang Islam harus menjadi orang yang beriman. Maka surat Allah bukan ya ayyuhannas, hai manusia, bukan ya ayyuhal muslimun, hai orang Islam, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Untuk apa? Udkhulu fis-silmi kafah, untuk bisa hidup dengan cara Islam yang sebenar-benarnya. Berarti bagaimana kita jadi orang Islam supaya bisa hidup dengan cara Islam, cara Al-Quran, harus merubah diri kita dari orang Islam menjadi orang yang beriman. Maka terjadi rumus, orang Islam belum tentu jadi orang iman, tetapi kalau orang iman pasti orang Islam. Berarti kalau ada orang yang mau jadi orang yang beriman, syaratnya harus jadi orang Islam. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harapannya agar kita bisa hidup dengan cara Islam yang sebenar-benarnya adalah kita harus menjadi orang yang beriman. Maka ketika kita menjadi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kau mengikuti langkah-langkah perbuatan setan. Artinya perilaku orang yang beriman dengan perilaku setan adalah bertolak belakang. Kalau orang yang beriman adalah perilakunya dengan cara-cara Al-Quran, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Tapi kalau setan justru perintah ditinggalkan, larangan yang dikerjakan. Maka Allah katakan innahu lakum aduwwun mubin. Maka setan itu adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman, bukan musuh nyata bagi orang Islam. Karena orang Islam sendiri masih berperilaku seperti setan. Ada orang Islam yang meninggalkan perintah Allah, ada orang Islam yang justru mengerjakan larangan-larangan Allah. Maka dalam definisi pengertian, orang iman dengan orang Islam pun berbeda. Beda dalam dua hal, beda dalam tingkatan dan beda dalam persyaratan. Beda dalam tingkatan, tadi saya katakan orang Islam belum tentu jadi orang iman, tapi kalau orang iman pasti orang Islam. Beda dalam syarat, syarat menjadi orang Islam cukup melafalkan, mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah bagi Allah, sah bagi Rasulullah, sah bagi negara, menjadi orang Islam. Tetapi kalau ini menjadi orang yang beriman, syaratnya menjadi tiga. Syarat satu menjadi ikut di dalamnya. Al-imanu tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkani. Orang yang beriman itu hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, raganya membuktikan. Maka dengan demikian, orang-orang Islam ini pun belum tentu bisa menjadi orang yang beriman. Tetapi kalau orang yang beriman pasti adalah orang Islam. Maka kita dituntut mampu membuktikan apa yang kita ucapkan. Satu contoh, kalau Allah kita akui Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah yang kita jadikan tujuan hidup. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka Nabi Muhammad kita jadikan teladan untuk mencapai tujuan hidup. Artinya perilaku kita bagaimana supaya menjadi kehendak Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Maka mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati apa yang kami sampaikan, sehingga kami berharap betul jangan cuma bangga jadi orang Islam, tetapi mari kita bangga bisa hidup dengan cara Al-Quran. Makanya mohon maaf, bukan Islam yang menjelaskan Al-Quran, tetapi Al-Quran lah yang menjelaskan Islam. Maka oleh sebab itu, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk senantiasa mempelajari, mengaji akan isi Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan Bapak mantan Presiden kita, Bapak Haji Profesor Dr. B.J. Habibie sebelum beliau meninggal dunia. Apa pesan beliau? Seandainya dulu saya disuruh memiliki ilmu agama dengan memiliki ilmu umum, saya akan memiliki ilmu agama. Mengapa beliau memiliki ilmu agama? Karena ilmu agama adalah ilmu perilaku hidup manusia yang menjadi kehendak Allah sang pencipta manusia. Tetapi kalau ilmu umum, ilmu hanya untuk berkarya.
Makanya 30 juz ini nggak ada janji Allah orang pandai calon ahli surga, nggak ada. Adanya orang yang mengamalkan agama, beriman, baru bekerja, itu calon surga. Maka Allah katakan yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan hambanya ke dalam surga ketika hamba hidup dengan cara agama baru bekerja. Kalau sudah hidup dengan cara agama baru bekerja, maka hasil kerjanya akan tahu job untuk kepentingan agama, infak, sedekah, haji, umroh, kurban, nyantuni yatim piatu, sampai untuk dakwah agama. Kematiannya nggak usah main-main, mati nggak usah tak bawa apa-apa, sudah ditunggu pahala di dalam surga. Justru kematian kita, kemiskinan kita karena Islam, Allah akan berikan balasan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara Islam. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, nyawa, ada waktu, tenaga dan ilmu, raga, ada harta. Semuanya Allah beli dengan apa? Bi annalahumul jannah, dengan sebuah surga. Maka Rasulullah pun ketika meninggal dunia sampai sekarang dalam sejarah Islam nggak ada nih rumah mewah termahal milik Muhammad, nih sawah terluas termahal milik Muhammad, nih mobil termewah dan termahal, nggak ada. Habis semuanya untuk kepentingan Islam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan memberikan hidayah kepada kita dan keluarga, hidup dengan cara Al-Quran menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات